Hai Klinikers, jumpa lagi nih bersama Eniebis. Alhamdulillah kita minggu ini turun 16,67% ya, karena BCA masih in progress. Kita ucapkan selamat dulu kepada ASGR. Kita sudah mencapai hit N1-nya sesuai dengan prediksi kita ya. Kalau ada Bapak Ibu yang tiktok di situ, selamat. Kalau ada yang mau diinvestasikan ataupun di swing juga masih oke lah ya. ASGR tutup mengalami kenaikan di 0,92%. Untuk BST nggak perlu khawatir, kita akumulasi ya, karena harganya cukup menarik di area 140 sampai 162, di mana dia sudah mengalami penurunan T1, jadi udah cocok untuk akumulasi untuk swing pendek, panjang maupun menengah. 2 minggu terakhir ini MLPL sudah mengalami fluktuasi ya, di mana dia sudah mencapai hit N1 dan T1-nya. Untuk Jcon masih mengalami tertekan bersama BBTN, jadi udah cocok untuk diakumulasi ya. Untuk Jcon sendiri masih mengalami markdown sangat sedikit ataupun masih dalam kondisinya wajar ya. Untuk BBTN juga masih dalam kondisi wajar karena dia ada gap, syukur-syukur dikasih ke gap ya. Udah, kita bahas dulu yuk kira-kira 3 saham apa yang potensial untuk minggu ini. Namun sebelumnya kita bahas IHSG dulu ya, bagaimana performance-nya untuk bulan kemarin hingga prediksi di bulan Agustus ini. Arahnya mau kemana sih? Untuk IHSG sendiri, targetnya ini mengalami kenaikan di mana ada 3 indikator pola yang mengisyaratkan IHSG itu harus ke atas. Yang pertama ada bullish 5 drive, ada bearish butterfly, dan juga ada triple bottom. Ditambah lagi, hal ini divalidasi bahwasannya harga IHSG sudah menguji di area 6.950-an. Jadi sudah menggapai area conflict resistance zone. Jika dia jebol tuh conflict resistance zone-nya, maka udah pasti ke atas ya. Kira-kira potensinya mungkin nggak ya. Dari demand sendiri terlihat untuk jangka pendek ini dalam keadaan tertekan ya untuk di IHSG. Jadi ada potensi untuk koreksi ke area support dari moving average-nya. Namun tidak perlu khawatir, untuk weekly-nya sudah terlihat ada kondisi akumulasi dan ditandai oleh golden cross, sehingga November ini diprediksikan dan diproyeksikan untuk naik seperti itu. Kira-kira sektor apa sih akan mengalami kenaikan? Sinyalir nikel, properti, bank digital itu akan menjadi penggerak IHSG selanjutnya, mana untuk saham-saham bank konvensional ini mengalami sideways ataupun naik sedikit. Semoga ya. Jadi kalau misalkan IHSG ini dalam jangka pendek mengalami kenaikan ke area di atas 6835, maka potensi kenaikannya di N16966, N2 di 7042, N3 di 7220. Kalau turun, maka di pos penurunannya di T16825, T2-nya di 6768, T3-nya 6578. Prediksi turun dulu ya. Demand-nya juga terlihat tuh ada distribusi, dead cross, dan juga RSI-nya masih dalam kondisi fase akumulasi. Jadi memang turun dulu sebentar ya. Di mana resistennya sendiri ada di 6966, itu ada terlihat dari last higher high candle-nya. Supportnya di 6768 di moving average 100. Kita lanjutkan ke emiten selanjutnya ya. Siapa di sini yang suka belanja di matahari? Matahari nggak selalu panas ya. Matahari itu selalu dingin karena ada AC-nya. Kalau kita lihat sendiri, Matahari Department Store ini atau LPPF ini mengalami penekanan yang cukup lumayan. Hal itu dikarenakan secara teknikal ada potensi pola double top yang ada di target 2500.
Nah, dan juga ada di area versi tuntas di 2030. Syukur-syukur dikasih ke area situ ya di 2030. Namun kalau Bapak Ibu lihat sendiri ada target Head and Shoulder dengan warna kuning. Peluangnya 15% sih. Kira-kira bakal ke 725 nggak ya? Kalau dia turun ke 725 saya sih ambil. Cuman kayaknya peluangnya 15%. Cukup kecil karena memang jaga di area koreksi tuntasnya. Ditambah lagi saham-saham lipo yang lain itu sudah mengalami penekanan cukup luar biasa. Jadi konteksnya sama kayak Breeze Antam ya. Potensinya akan tetap dijaga di atas 2030. Syukur-syukur dikasih 2030 lalu naik lagi ke atas. Nah, ini terlihat secara daily-nya masih dalam kondisi distribusi dan dead cross. RSI-nya juga sudah cukup oke. Tinggal nunggu golden cross ya kalau misalkan Bapak Ibu mau. Tapi kalau mau akumulasi sekarang juga boleh, mau di 2030 juga boleh. Cicilah perlahan ya. Dari weekly-nya sendiri untuk minggu ini cukup mengalami penekanan nih, warnanya merah. Dan sudah mengalami oversold juga nih, jadi udah cukup oke untuk diakumulasi ya jangka pendek. Ditambah lagi dia mengalami notasi dari bursa efek. Jadi ya itu udah tanda bahwa kita untuk akumulasi karena PPF akan dimaksa. Kira-kira kapan ya kita akumulasi? Kalau harganya di bawah 2833 maka kita akumulasi nih di T1 nya di 2570, keduanya di 2500, ketiganya di 2030. Tapi kalau tiba-tiba dia mengalami kenaikan di atas 2833, maka pos kenaikannya di N1 di 3139, N2 di 3246, N3 di 3451. Jadi untuk matahari sendiri dia mengalami fase bull trap ya. Jadi potensinya akan ke arah 2030 dulu. Untuk MACD-nya masih dalam kondisi distribusi dead cross, RSI-nya akumulasi, dia sudah mau mendekati area golden cross-nya. Untuk volumenya masih ada sedikit small accumulation, sedikit ya, meskipun kecenderungannya adalah distribusi secara weekly-nya. Untuk resistance sendiri ada di 3246, moving average 20, supportnya di 2570, Fibonacci retracement. Jadi kalau jebol 2570, wassalam ke 2030. Semoga terbantu. Selanjutnya ada Sinema. Siapa yang di sini yang suka ke XX1? Ngaruh nggak sih? Nggak ya. Jadi Sinema ini cukup happening di mana setelah sekian lama akhirnya dia IPO. Nusantara Sejahtera Rakyat Tbk. Sahamnya bisa dibilang mirip kayak beli ya. Calon-calon blue chip masa depan nih. Kayak gitu. Calon ya. Calon-calon nih. Kira-kira pergerakannya masih dalam kondisi sideways, ada di kotak kuningnya itu sendiri. Jadi kalau memang berada di atas 302 dan jebol di 3141318, maka dia cukup oke tuh ya untuk terbang ke atas kembali menguji 340-nya. Kalau dia jebol 302 maka dia potensi ke 292, 284 dan 278. Be careful, tapi kalau untuk jangka panjang itu oke silakan gitu. Selama tidak ada waran masih oke lah ya. Hal ini terlihat dari time frame 1 menitnya udah mengalami kenaikan nih dan ada golden cross. Jadi potensinya ada naik ya ke atas. Hal ini divalidasi lagi oleh time frame 15 menitnya, Sinema itu akan naik ke atas. Syukur-syukur jebol 318 ya. Jadi fase dari Sinema ini adalah sideways. Jika harganya di atas 302, maka pos kenaikannya di N1 318, N2 di 330, N3-nya di 340. Namun dia kalau turun di bawah 302, maka pos penurunan di 292 di T1-nya, T2-nya di 284, T3-nya 278. Bagaimana dengan demand-nya? Demand-nya sendiri mengalami penekanan yang cukup dalam, di mana dalam jangka pendeknya ya.
rata-rata distribusi untuk MACD-nya dan mengalami dead cross. Itu jangka pendeknya ya. Untuk RSI-nya itu adalah diakumulasi dan masih dead cross sehingga cukup oke untuk diakumulasi ya. Untuk resisten sendiri ada di 318 di last higher high candle-nya. Untuk supportnya ada di 302 di higher low candle-nya. Itu secara time frame pendek ya. Semua ini adalah time frame pendek. Jadi kalau Bapak Ibu yang masuknya sinema, silakan disesuaikan ya. Selanjutnya ada Wika, Wijaya Karya Tbk. Bergerak di sektor konstruksi, apakah akan dibawa markdown ke 228? Peluangnya sekitar 57%. Jika dia jebol di 404. Namun kalau misalkan dia mengalami kenaikan, maka cukup oke untuk ke area MA 200 nya ya, yang warna biru itu tuh. Kalau dari pola harmonik sih arahnya turun ke bawah ya, lebih bagus. Kayak gitu. Sebenarnya masih 50-50. Kali ini terlihat daily-nya itu mengalami penekanan distribusi. Jadi memang ada sedikit penurunan nih. Syukur-syukur jebol 404 ya. Jadi kita bisa akumulasi untuk jangka panjangnya untuk di swing. Indikator RSI-nya juga udah kelihatan tuh, kita harus akumulasi. Untuk weekly-nya juga udah terlihat ya, ada fase akumulasi tuh. Tambah lagi sudah golden cross dari bulan April, dari bulan sekitar bulan Juli, Mei lah. Meskipun RSI-nya masih dalam dead cross. Jadi memvalidasi dari daily-nya itu ada sedikit kondisi markdown ya untuk Wika-nya itu sendiri. Kalau saya pribadi, saya sudah mulai akumulasi nih untuk Wika untuk jangka panjang. Karena Wika sendiri ada di bawah dari harga wajarnya. Kalau dia merger atau tidaknya, itu urusan belakang ya. Karena nanti akan proporsional. Jadi untuk Wika sendiri potensinya adalah bull trap markdown, di mana dia akan ada potensi ke 228. Namun kalau mau di trading kan juga boleh, di mana selama harganya di atas 404, maka pos kenaikannya di N1 468, N2-nya di 504, N3-nya di 525. Namun kalau misalkan dia ada harganya di bawah 404, dia ada di T1374, T2-nya 358, T3-nya di 314. Jadi masih oke lah ya. Balik strategi masing-masing. Kalau dari demand sendiri, Wika ini mengalami penekanan yang cukup luar biasa. Jadi ada potensi dia akan terjun ke bawah ke area 228 kalau di markdown. Karena potensi dari MACD-nya juga masih distribusi dead cross, RC-nya akumulasi dead cross, volumenya juga ada sedikit small distribution ya, nggak terlalu masif banget gitu. Jadi ada fase-fase markdown nih bau-baunya. Untuk resisten sendiri ada di moving average 20 yaitu di 468. Kalau di supportnya itu ada di 374 based on dari Fibonacci retracement. Jadi kuncinya adalah di 404. Apakah dia akan terjun atau dia akan mantul ke atas? Nah, ini akan divalidasi dalam minggu ini. Kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya mengharapkan ke 228. Karena di situ saya akan melakukan akumulasi yang cukup lumayan rencananya ya. Kita disclaimer dulu, saya di sini adalah menjelaskan secara teknikal sudut pandang pribadi saya dan kondisinya adalah saya. Jadi kalau saya ada penyebutan nama atau rekomendasi itu balik ke analisa saya ya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual, hanya memberikan pandangan saja secara subjektif. Kalau secara objektifnya adalah sudah terpampang nih, nyata nih pos-pos penurunan dan kenaikannya. Tinggal balik lagi nih ke Bapak Ibu, strateginya seperti apa. Gitu.
Untuk itu, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan penyebutan ataupun baik jadi sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami juga cukup mengucapkan terima kasih ya sudah setia bersama NYB selama ini. Kalau mau dukung kami, mudah kok. Cukup like, subscribe, tombol loncengnya ditekan, dibagikan ya untuk memperbesar amal jariahnya. Kalau mau belajar ada di link kita. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.